ini. Oke. Setelah itu baru kita tutup dengan transparan. Apa itu? Itu ya. Sudah. Nah, biasanya kalau yang dulu ya, kalau transparan yang dulu tuh ada kertas kecil sedikit di sini, itu bisa untuk menuliskan. Nah, kalau ini kan nggak ada, ya udah tulisnya berarti di rekam medis aja ya. Kemudian apalagi sekarang? Nah, udah selesai ya. Udah selesai, baru di sini kita fiksasi lagi satu. Tuh ya. Setelah itu baru kita atur tadi mau berapa tetes per menit. Silahkan diatur ceritanya sesuai dengan tetes per menitnya udah dihitung sama kamu. Silahkan ya. Setelah itu baru kita bereskan alatnya. Buka, permisi, saya ambil pemikotnya. Oke, setelah selesai baru kita sampaikan ke pasiennya ya. Bapak, tindakannya sudah selesai, kita ucapkan hamdalah sama alhamdulillahirobbilalamin. Oke ya. Bapak gimana perasaannya Pak setelah dilakukan pemasangan ini? Pasti kan nyeri ya segala macam, tapi kamu sampaikan Bapak, ya ini memang tujuannya untuk pengobatan itu, sehingga memang ya walaupun nyeri ya, tapi kan kalau kita lihat dari tujuannya tentu ini untuk perbaikan kondisi Bapak. Jadi kuncinya adalah ya kita beri motivasi lah ya, Bapak harus ikhlas dan lain sebagainya. Oke, udah selesai. Kemudian baru kita mengucapkan salam. Bapak, kalau begitu saya pamit kembali ke station. Jika Bapak membutuhkan sesuatu bisa panggil saya kembali ya. Selamat beristirahat kembali Pak. Kemudian jangan lupa ini ditutup pengaman keselamatan pasien ya. Kemudian ini kita bawa ke nurse station. Setelah sampai nurse station apa yang dilakukan? Jangan buka dulu ini, tapi buang-buangin dulu sampah ini, kamu buangin. Coba ini buangnya ke sampah yang mana sih kalau plastik gini? Udah belajar belum pemilahan sampah? Belum ya? Belum. Yang kan ada yang kuning, ada yang hijau. Yang kuning itu biasanya untuk yang bersifat medis. Yang medis itu biasanya sarung tangan ya, kemudian masker, selang infus, selang NGT. Kemudian kalau yang hijau yang bersifat non medis, tisu, kasa, itu buangnya ke sana. Kertas, tapi tergantung sih, kalau memang tisunya ada darahnya berarti buangnya pindah ke yang medis. Ini satu lagi ada safety box namanya, sesuai namanya safety, keamanan. Itu adalah untuk membuang yang tajam, semua masuk ke sana. Oke, paham ya? Kemudian kita buang dulu nih ya, kita buang dulu. Mana ini? Medis ya. Ini juga non medis. Sisanya ini ke medis. Oke. Ini udah kena darah nih si plaster-plasternya. Kemudian yang lagi ke safety book. Ceritanya safety booknya di sini ya. Iya. Safety book tahu nggak? Udah pernah lihat Belum. box warna kuning ada lubangnya di tengah. Itu untuk yang benda tajam. Jadi setelah ini rapi, kita rapikan dulu, buang-buangin. Ceritanya dibuang ya. Setelah itu baru kita buka. Cara bukanya udah bisa ya. Yang luar yang sentuh. Ini masuk ke dalam. Ya. Kemudian buang, baru cuci tangan berapa langkah? 6. Bukan 6 langkah. Kalau hujan jangan di skip ya. Setelah itu kalau ada tisu selesai. Kemudian di nurse station kita tulis di
buku namanya rekam medis ya. Udah belajar belum cara dokumentasi penulisan keperawatan? Belum. Nah, yang harus ditulis adalah tanggal, jam, ya. Kemudian apa yang kamu lakukan, respon pasiennya seperti apa? Contohnya misalkan gini ya, nama pasiennya, terus ruang rawatnya. Sebelah sini tanggalnya tulis 6 Januari 2025 pukul 11.15 misalkan. Terus sebelahnya tulis memasang infus dengan cairan NaCl 20 tetes per menit misalkan kayak gitu ya. Kemudian bawahnya tulis hasil atau respon. S-nya subjektifnya apa? Udah belajar belum subjektif sama objektif? Udah kan ya? Coba apa? Subjektif apa? Yang nih, cuma objektif Dari yang dikatakan pasien. langsung oleh pasien. Tadi kan Pasien. makanya kita determinasi nanya ya, Pak, Bu, gimana perasaannya? Oh, nyeri di area pengusukan misalkan, ya udah di S-nya tulis pasien mengatakan nyeri saat jarum masuk ke tangan misalkan. O-nya baru kamu lihat, oh nih apa respon pasiennya, kamu lihat misalkan tampak meringis ketika jarum masuk ke pembuluh darah. Satu, kedua, terus lagi infus terpasang dengan benar, apa namanya, ya terpasang dengan benar, udah gitu aja ya. Setelah itu baru sebelahnya nama kamu dan tanda tangan kamu. Ini menuliskannya kayak gini nih kalau ibu biasanya. Ini kan nama pasien gitu ya. Kemudian di sini kita bikin kolom waktu, tindakan, kemudian paraf. Nah di sini kamu nanti tulis tadi 6 Januari 25 jam 11.15 dan harus menggunakan kalimat kerja karena sudah dilakukan. Kalau kalimat kerja itu pasti diawali dengan me depannya ya. Saya diawali dengan me, jadi langsung memasang infus dengan cairan NaCl 20 TPM. TPM itu tetes per menit. Hasil atau mau hasil mau respon terserah, beda-beda kadang tiap dosen ya. Intinya sama aja. Subjektifnya pasien mengatakan nyeri saat ditusuk misalkan ya. Kemudian objektifnya apa tadi? Infus terpasang dengan baik. Pasien tampak meringis misalkan ya saat IV kateter masuk ke pembuluh darah. Itu ya nih, infus terpasang dengan baik. Kemudian ini paraf kamu, nama jelas gitu. Nanti saat ujian ini juga harus dikerjakan ya, karena biasanya ada benak dokumentasi. Nah di sini mah nggak ada yang kebetulan, tapi ibu